Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sehat dan semangat selalu. Bertemu lagi dalam pelajaran tematik kelas 2, tema 7 muatan matematika dengan materi membandingkan pecahan. Dalam membandingkan pecahan, kita harus belajar tentang nilai suatu pecahan dan juga lambang pecahan. Lambang pecahan itu ada pembilang dan penyebut dan besarnya nilai pecahan. Ini syarat utama untuk kalian bisa membandingkan. Nah, kemudian ada yang bertanya tentang membandingkan pecahan. Membandingkan pecahan itu masih belum jelas yang pelajaran kemarin. Bapak ulangi lagi tentang pecahan ini. Nah, besar nilai pecahan itu gimana? Pecahan setengah itu besarnya seperti apa sih? Nah, itu besarnya kita harus tahu besarnya seperti apa, seberapa besarnya. Kemudian 3/4 itu besarnya seperti apa? Nah, kita harus tahu ini. Nah, untuk itu Pak Oji ulang sedikit tentang sebelum membandingkan, kita ulang sedikit tentang pembilang, penyebut, dan besarnya nilai pecahan. Pembilang dan penyebut. Pembilang dan penyebut. Lambang pecahan adalah A per B. Yang atas disebut pembilang, yang bawah disebut penyebut. Jadi kalau ada pecahan 3/4 berarti penyebutnya 3, pembilangnya 3, sedangkan penyebutnya 4 ya. Pembilangnya 3 dan penyebutnya 4. Oke, kalian harus hafal ini ya. Jangan sampai kebalik-balik. Atas pembilang, bawah penyebut. Kemudian kita mulai lagi tentang besarnya nilai pecahan. Besarnya nilai pecahan. Dalam menentukan besar nilai pecahan, kita bisa menggunakan media gambar untuk mempermudah memahami kita. Contoh, 1/2 atau setengah. 1/2 itu besarnya seperti apa? Untuk mengetahuinya, kita bisa menggambar satu kue atau satu daerah. Kemudian daerah tersebut kita potong menjadi beberapa bagian berdasarkan penyebutnya. Penyebutnya 2, berarti daerah tersebut atau kue tersebut dipotong menjadi 2 bagian sama besar. 2 bagian sama besar berdasarkan penyebutnya. Ingat ya, memotongnya atau membuatnya berdasarkan penyebutnya. Kemudian setelah itu baru kita lihat pembilangnya. Pembilangnya 1, berarti yang diarsir adalah 1. Gitu ya. Mudah ya? Oke. Contoh kedua, biar lebih jelas lagi. Pecahan 3/4, besarnya itu seperti apa sih? Ya. Mari kita gambar dulu satu buah kue atau satu daerah. Kemudian kita lihat penyebutnya 4. Ya. Berarti daerah tersebut atau kue tersebut dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar. 4 bagian sama besar berdasarkan penyebutnya. Maka 4 dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Nah, setelah ini baru kita lihat pembilangnya. Pembilangnya 3, berarti yang diarsir ada 3 bagian. Nah, daerah yang berwarna ungu tersebut adalah besarnya daerah 3/4 dan setengah. Besar seperti itu. Kalian harus menguasai ini ya. Oke. Berikutnya kita ke pokok materi, yaitu membandingkan pecahan. Nah, membandingkan pecahan, langsung ke contoh soal. Contoh, harusnya contoh 1 ini, kalau salah tulis. Contoh, bandingkan pecahan berikut dengan tanda pembanding. 1/3 dibandingkan dengan 2/3. Dibandingkan dengan 2/3. Pak, tanda pembanding suatu pecahan masih ingat ya? Kemarin Pak Wahyu baru aja sampaikan ya. Ada lebih dari, kurang dari, dan sama dengan. Lebih dari, kurang dari, dan sama dengan. Tanda seperti ini ya. Lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Nah, untuk membandingkan kita harus mengetahui besarnya dari nilai masing-masing pecahan tersebut. 1/3 kita dan 2/3. 1/3 dan 2/3 kita gambar dulu kuenya atau daerahnya. Kemudian yang pecahan 1/3 penyebutnya itu 3, berarti kuenya dipotong menjadi 3 potong atau 3 bagian. Terus pecahan yang 2/3 penyebutnya itu juga 3, berarti harus dipotong menjadi 3 bagian. Lihat ya, penyebutnya 3 sama-sama 3, berarti masing-masing kue sama-sama dipotong menjadi 3 bagian. Kemudian pecahan yang 1/3 kita lihat pembilangnya. Pembilangnya 1, berarti yang diarsir 1. Berarti yang warna ungu tersebut adalah pecahan dari 1/3.
Kemudian pecahan yang 2/3, pembilangnya adalah 2, berarti yang diarsir adalah 2. Jadi yang warna ungu tersebut adalah daerah atau besarnya nilai pecahan 2/3. Setelah itu baru kita bandingkan. Pecahan 1/3 daerahnya seperti ini. Kemudian pecahan yang 2/3 daerahnya juga seperti ini. Nah, setelah itu kita bandingkan. 1/3 daerahnya itu lebih sedikit atau lebih kecil dari daerah 2/3 atau yang bawah. Berarti 1/3 kurang dari 2/3. 1/3 kurang dari 2/3. Gimana? Udah paham ya? Kita lihat gambarnya, daerahnya, kita bandingkan. Mana yang lebih kecil? Yang atas, yang depan lebih kecil, lebih sedikit dari yang bawah atau yang belakang. Lagi kurang dari. Oke, untuk lebih jelasnya, perhatikan yang berikutnya. Contoh yang kedua. Bandingkan pecahan berikut dengan tanda pembanding. Pecahannya adalah 2/3 dibandingkan sama 1/4. 2/3 dibandingkan sama 1/4. Kita gambar dulu pecahan 2/3 sama 1/4. Besarnya seperti apa? Oke, besarnya 2/3. 2/3 dilihat penyebutnya 3. Penyebutnya 3 berarti dipotong menjadi 3 bagian yang sama besar. Kemudian 1/4 penyebutnya 4 berarti dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, kemarin ada yang masih bingung. Pak, penyebut beda itu apa? Penyebut beda itu pada pembandingan itu yaitu cara motongnya ini berbeda. Yang satu dipotong menjadi 3 karena penyebutnya 3, sedangkan yang satunya dipotong menjadi 4 karena penyebutnya 4/4. Nah, setelah itu baru kita bandingkan. 2/3 pembilangnya 2 berarti yang diarsir 2. Kemudian 1/4 yang diarsir ada 1. Kita bandingkan 2/3 daerahnya seperti itu, 1/4 daerahnya seperti itu. Kita bandingkan daerah yang atas dibandingkan sama daerah yang bawah. Ya, 2/3 lebih banyak, lebih besar dari 1/4. 2/3 lebih besar dari 1/4. Gimana? Mudah ya anak-anak ya? Ya, cukup dari sekian dari Pak Fauzi. Silakan kalian berlatih lagi. Kalian buat soal sendiri, kalian gambar kalian sedikit nilai dari pecahannya, terus kalian bandingkan daerahnya. Pasti kalian akan bisa menentukan atau membandingkan pecahan tersebut. Ya udah Pak Wahyu, cukup sekian. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.